Kinan kok masih di sini? Kan teman-temannya sudah berangkat ke lapangan sama Pak Sigit. Lagi lihat kucing, Bu Guru. Lucu sekali ya. Ada anak-anaknya juga. Lucu ya, Bu. Bentuknya mirip dengan induknya. Tetapi ada juga loh Mbak Kinan, hewan yang antara induk dan juga anaknya memiliki bentuk yang sangat berbeda. Wow, saya jadi ingin tahu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video tadi kita sudah melihat ada induk kucing dan juga anaknya yang memiliki bentuk yang sama. Nah, apakah semua hewan perkembangbiakan itu sama dengan kucing? Jadi antara induk dan anaknya itu memiliki bentuk yang sama. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah So, let's find out. Yuk kita cari tahu jawabannya. Di video tadi kita melihat ada kucing yang berkembang jadi anak kucing, lalu lama-kelamaan tumbuh menjadi kucing yang lebih besar dan nantinya akan menjadi kucing dewasa atau induk kucing. Nah, proses ini berlangsung terus-menerus atau berulang-ulang. Itulah yang dinamakan dengan daur hidup. Jadi, daur hidup adalah tahap perubahan berulang-ulang yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Daur hidup ini ada dua, yaitu daur hidup ametamorfosis atau tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Hewan yang punya daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk yang jauh berbeda dari induknya. Jadi bentuknya sama antara anak dan juga induknya. Umumnya, hewan yang memiliki daur hidup ametamorfosis adalah kelompok mamalia, unggas, reptil, dan beberapa jenis ikan. Hewan ametamorfosis berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur, vivipar atau beranak, dan ovovivipar, bertelur dan beranak. Daur hidup ovipar, contohnya di sini ada ayam yang bertelur, kemudian telur itu menetas, lalu tumbuh menjadi anak ayam yang nantinya akan menjadi ayam dewasa atau induk ayam ya. Proses ini berlangsung terus-menerus. Yang kedua adalah daur hidup vivipar. Contohnya di sini ada sapi yang berkembang menjadi anak sapi tentunya, lalu tumbuh semakin besar dan nantinya akan menjadi sapi dewasa atau induk sapi. Hayo, siapa di sini yang bisa menyebutkan hewan lain yang berkembang biak dengan vivipar? Yang ketiga, daur hidup ovovivipar, yakni perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan juga beranak. Jadi, embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, anak hewan menetas dan keluar dari tubuh induknya sehingga tampak seperti melahirkan. Contohnya ada ikan hiu, lalu ada kadal, ada juga ikan boa. Lanjut di sini masih ada daur hidup di mana dimulai dari telur, kemudian telur itu menjadi ulat atau larva ya, lalu menjadi pupa atau kepompong dan nantinya tumbuh menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Kalau kita perhatikan, daur hidup di sini apakah sama dengan daur hidup yang sudah kita pelajari sebelumnya? Iya, berbeda ya, karena bentuk dari perkembangannya itu berbeda. Itulah yang dinamakan dengan metamorfosis. Jadi, metamorfosis merupakan daur hidup pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh. Secara umum, hewan yang memiliki daur hidup metamorfosis itu adalah kelompok hewan serangga dan juga amfibi. Metamorfosis itu ada dua, yakni metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalau kita perhatikan di sini untuk daur hidup pada kupu-kupu, di mana tadi kita bahas mulai dari betul sekali telur, kemudian telur itu menjadi ulat atau larva,
dan larvanya nanti jadi pupa atau kepompong, lalu tumbuhlah menjadi kupu-kupu. Nah, tahapan perkembangan dari setiap prosesnya ini memiliki bentuk yang sangat berbeda. Apalagi di sini ada pupa atau kepompongnya. Itulah sebabnya pada kupu-kupu disebut dengan metamorfosis sempurna. Di mana metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh lain di sini ada pada lalat, di mana dimulai dari telur, lalu menjadi ulat atau larva, menjadi pupa atau kupu-kupu, dan menjadi lalat dewasa. Selanjutnya ada juga pada katak, dimulai dari telur, lalu menjadi berudu, katak berekor, lalu menjadi katak dewasa. Pada katak tidak ada pupa atau kepompong, tetapi katak ini disebut dengan metamorfosis sempurna karena bentuk dari setiap tahap perkembangannya itu yang sangat berbeda. Nah, di sini ada contoh lagi, yaitu mulai dari telur, lalu yang kedua ini capung ya. Jadi yang kedua itu adalah capung muda atau disebut juga dengan nimfa. Nimfa itu hewan muda ya, yang berkembang menjadi capung yang sudah dewasa atau disebut dengan imago. Jadi tahapan perkembangan seperti ini ya, tanpa adanya pupa atau kepompong, itulah yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Contoh lainnya ada pada kecoa, di mana dimulai dari telur, lalu telur itu nanti berkembang menjadi kecoa muda atau nimfa, dan nantinya akan menjadi kecoa dewasa atau imago. Jadi itu tahapan perkembangbiakan metamorfosis tidak sempurna ya, urutannya adalah telur, nimfa, imago. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Daur hidup hewan itu bermacam-macam. Ada yang tanpa metamorfosis, yaitu bertelur, beranak, dan bertelur beranak. Habis itu ada yang dengan metamorfosis ya Bu. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yaps, tepat sekali Mbak Kinan.